Bayangkan suatu pagi sahabat lantas sedang minum kopi lalu tiba-tiba surat tilang datang. Padahal kendaraan tersebut sudah kamu jual 2 tahun lalu. Inilah yang sering terjadi saat kita lupa melakukan satu hal penting setelah menjual kendaraan, yaitu blokir STNK. Halo sahabat lantas, saya Brigadir Susan di program Police Story. Selain membahas lokal hiras polisi lalu lintas, saya juga akan menjelaskan tentang program-program yang ada di Korlantas Polri. Kenapa perlu diblokir? Masyarakat sering mengira setelah menjual kendaraan dan menyerahkan BPKB serta STNK ke pembeli, urusan selesai. Tapi tunggu dulu sahabat lantas. Sistem pajak kendaraan bermotor di Indonesia menggunakan data identitas pemilik. Jika kamu belum blokir sistem STNK, sistem akan mencatat Anda masih memiliki kendaraan itu. Akibatnya bisa kena pajak progresif saat membeli kendaraan baru sahabat lantas. Dan yang lebih parahnya lagi, bisa ditagih saat kendaraan itu terlibat pelanggaran lalu lintas bahkan kejahatan. Itulah sebabnya blokir STNK bukan sekedar formalitas saja. Ini soal perlindungan hukum dan finansial Anda. Jadi, bagaimana cara memblokir STNK? Prosesnya ternyata cukup mudah sahabat lantas. Bisa dilakukan secara langsung bahkan online di beberapa wilayah. Yang pertama, siapkan dokumen seperti fotokopi KTP pemilik lama atau yang menjual, surat pernyataan telah menjual kendaraan, bukti pembayaran terakhir, nomor polisi kendaraan dan fotokopi STNK jika masih ada. Kemudian yang kedua, ajukan permohonan blokir ke kantor Samsat tempat kendaraan terdaftar. Bisa juga via e-Samsat atau aplikasi layanan online di daerah masing-masing. Contohnya Signal, Sambara, dan lain-lain. Isi formulir dan tunggu proses verifikasi. Dalam beberapa hari kendaraan itu akan resmi diblokir dari nama Anda. Artinya Anda sudah tidak lagi bertanggung jawab secara administratif dan juga hukum. Lalu apa yang terjadi jika sahabat lantas tidak memblokir STNK? Nah, ini dia resiko-resikonya. Yang pertama, tilang otomatis tetap dikirim ke alamat lama. Yang kedua, pajak kendaraan progresif jika Anda akan membeli kendaraan baru nih sahabat lantas. Yang ketiga, masalah hukum jika kendaraan terlibat kecelakaan atau kejahatan. Semua bisa dicegah hanya dengan langkah sederhana, yakni memblokir STNK Anda sahabat lantas. Mitos seputar blokir STNK, banyak juga loh sahabat lantas yang berpikir kalau nanti juga pembelinya balik nama sendiri nih. Faktanya tidak semua pembeli langsung balik nama. Beberapa justru menunda karena alasan biaya atau waktu. Nah, kalau dia lalai, kamulah yang kena dampaknya. Lalu ada yang bilang juga nih, kalau blokir STNK ribet, harus datang ke kantor Samsat. Sekarang padahal sudah banyak sekali Samsat yang menyediakan layanan online seperti lewat aplikasi Signal dan lain-lain. Kamu tinggal unggah dokumen dan tunggu verifikasinya. Apakah blokir STNK menghapus pajak tertunggak? Sahabat lantas, mungkin kamu bertanya, kalau saya blokir STNK, apakah saya masih harus bayar pajak yang belum dibayar sebelumnya? Jawabannya iya. Anda tetap bertanggung jawab atas pajak tertunggak sampai tanggal kendaraan itu resmi diblokir. Karena sistem tetap mencatat Anda sebagai pemilik sampai proses pemblokiran selesai. Itulah sebabnya semakin cepat Anda mengurusnya semakin baik. Setelah pemblokiran selesai, maka kewajiban pajak dan potensi tilang otomatis sudah bukan tanggung jawab Anda lagi. Manfaat jangka panjang dari blokir STNK. Dengan memblokir STNK, Anda tidak hanya menghindari pajak progresif atau tilang, tapi juga membantu pembeli kendaraan lebih mudah mengurus balik nama.
menghindari potensi penipuan yang mengatasnamakan kendaraan atas nama Anda, mendukung tertib administrasi lalu lintas juga sahabat lantas. Tips setelah menjual kendaraan. Berikut ini tips aman setelah menjual kendaraan nih sahabat lantas. Yang pertama, foto dokumen serah terima dan identitas pembeli. Minta surat pernyataan jual beli bermaterai. Segera lakukan blokir STNK, cek secara berkala apakah kendaraan sudah balik nama atau belum. Jangan anggap remeh urusan administrasi kendaraan sahabat lantas. Blokir STNK bukan sekedar soal dokumen, ini soal perlindungan hukum dan nama baik. Dan juga keuangan Anda sahabat lantas. Sudah jual kendaraan, segera blokir STNK-nya lebih cepat, lebih aman. Bayangkan, hanya karena satu dokumen yang terabaikan, nama baik Anda bisa tercoreng. Jangan sampai kendaraan yang sudah kamu jual justru membawa masalah ke depan pintu rumah Anda. Terima kasih sahabat lantas sudah menonton. Kalau kamu punya pertanyaan yang bikin kamu penasaran dan harus dibahas, langsung taruh di kolom komentar ya. Untuk kamu yang belum follow media sosial Korlantas Polri, you follow dan pantau terus informasi terupdate lalu lintas melalui website korlantas.polri.go.id. Saya Brigadir Susan pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi.